Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 Ekonomi Perbankan dan dua teman saya akan sedikit menjelaskan tentang materi penjatahan kredit. Dimohon untuk teman-teman menyimak video ini ya. Pada kelompok 3 ini beranggotakan 3 anggota, yaitu yang pertama Dewi Ratnasari, yang kedua Dina Tamara, dan yang ketiga Dita Melinda Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan membahas materi tentang penjatahan kredit, di mana subpokok bahasan yang akan dibahas dalam materi kali ini. Yang pertama ada doktrin ketersediaan, dan yang kedua ada teori penjatahan kredit. Yang ketiga ada informasi asimetris dan seleksi yang merugikan. Yang keempat ada insentif yang merugikan. Yang kelima ada penafisan versus penjatahan. Dan yang terakhir kami akan membahas tentang adanya penjatahan kredit itu sendiri. Baik, di slide keempat di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang subpokok bahasan yang pertama, di mana di sini ada doktrin ketersediaan. Nah, doktrin ketersediaan itu sendiri secara longgar menyatakan bahwa harga kredit bukanlah pengaruh yang sangat penting dari kredit itu sendiri, tetapi ketersediaan kredit, doktrin ini malah muncul dari pengamatan pasca Perang Dunia yang Kedua tentang hubungan yang lemah antara tingkat bunga dan permintaan agregat untuk pinjaman. Selain itu, inelastisitas yang tampak jelas di sini sejalan dengan dominannya pandangan bahwa kebijakan fiskal merupakan pendorong stabilitas ekonomi dan bahwa kebijakan moneter hanya berperan sebagai pendukung saja. Nah, kenyataannya adalah bahwa bank komersial muncul sebagai dari Perang Dunia Kedua dengan kepemilikan utang pemerintah yang malah tambah membengkak. Nah, metode pengelolaan bank yang berlaku di sini adalah disebut dengan manajemen aset. Kemudian, bank mengalihkan aset di neracanya antara obligasi pemerintah yang terlalu terwakili dan pinjaman swasta yang kurang terwakili. Dan ketika operasi pasar terbuka tersebut sangat memungkinkan. Nah, pemerintah dan bank di sini dapat secara efektif mengontrol aliran kredit melalui pasar terbuka pada tingkat bunga yang berlaku. Nah, pengetaan atau pelonggaran kebijakan moneter diperoleh melalui operasi pasar terbuka yang sangat tepat, baik itu meningkatkan atau menurunkan kepemilikan bank komersial atau utang pemerintah yang pada gilirannya mencerminkan peningkatan atau penurunan pinjaman bank kepada sektor swasta. Selain itu, banyak ekonom yang menyatakan bahwa menempatkan kontrol kuantitatif pada pinjaman bank hasilnya adalah tingkat bunga tidak dapat memenuhi permintaan kredit secara agregat. Nah, yang telah saya paparkan di slide sebelumnya tentang doktrin ketersediaan, di sini dapat kita lihat seperti pada gambar 8.1 tentang kurva exogenous credit rationing, di mana pada gambar 8.1 di sini menunjukkan bahwa kontrol kuantitatif atas kemampuan bank untuk memberikan pinjaman kepada sektor swasta, mereka membatasi dari O ke A. Karena bank mengalami underweighted pada pinjaman dalam portofolionya, kurva penawaran pinjaman menjadi horizontal atau dari I, C, klasik sempurna. Nah, pada suku bunga sempurna, pada suku bunga pinjaman resmi R ke I, hal ini menyebabkan ada permintaan pinjaman yang tidak terpenuhi, di mana dari R ke I sebesar
O ke B. Nah, dikurangi O ke A. Campuran dari batasan peraturan, hukum riba, dan metode manajemen aset yang digunakan oleh bank menjadi latar belakang dari doktrin ketersediaan itu sendiri. Nah, dari perspektif makroekonomi, menurut saya mikroekonomi, doktrin ketersediaan menyoroti peran faktor non-harga dalam penentuan kontrak pinjaman. Namun, penjatahan dalam bentuk apapun itu yang tidak ditentukan secara eksogen oleh kontrol dan regulasi pemerintah dinilai tidak sejalan dengan perilaku bank dalam memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, subpokok bahasan yang ada di sini ada teori penjatahan kredit. Sebelumnya apa sih penjatahan kredit itu? Penjatahan kredit di sini merupakan pembatasan oleh pemberi pinjaman kepada pasokan kredit tambahan kepada peminjam yang meminta dan pada tingkat yang ditetapkan oleh suatu lembaga keuangan. Nah, teori-teori awal dari penjatahan kredit didasarkan pada tingkat suku bunga yang kaku yang disebabkan oleh faktor-faktor kelembagaan, hukum, budaya seperti hukum riba, biaya transaksi, kelembaman, atau ekspektasi-ekspektasi yang tidak elastis. Nah, pendekatan ini sama saja dengan asumsi adanya penjatahan kredit atau karena adanya kontrol pemerintah pada resiko. Maksud saya, kontrol pemerintah daripada menunjukkan bahwa hal itu muncul dari perilaku yang optimal. Nah, teori yang selanjutnya berkonsentrasi pada resiko gagal bayar. Dorongan utama dari argumen ini adalah perantara keuangan yang tidak dapat dikompensasikan atas peningkatan resiko dengan peningkatan suku bunga. Di luar beberapa eksposur pinjaman tertentu oleh bank, risikonya akan selalu besar daripada tingkat bunga dan keuntungan yang diharapkan akan menurun karena tingkat suku bunga yang meningkat melebihi beberapa poin-poin tertentu. Seperti yang akan dijelaskan pada gambar 8.2 selanjutnya. Nah, di gambar 8.2 di sini terdapat kurva the interest rate and expected profit, di mana di sumbu X di sini ada expected profit dan di sumbu Y di sini ada interest rate. Nah, gambar 8.2 di sini menunjukkan bahwa keuntungan yang diharapkan untuk bank meningkat seiring dengan kenaikan tingkat suku bunga. Nah, hal ini terjadi karena kenaikan suku bunga ini berdampak pada dua hal yang berlawanan terhadap pendapatan pinjaman bank. Dan yang kedua, dan selanjutnya, yang pertama, pendapatan yang diharapkan meningkat karena kenaikan harga atau dengan asumsi permintaan pinjaman tidak elastis dengan bunga. Dan yang kedua, penurunan pendapatan yang diharapkan karena risiko gagal bayar pun juga meningkat. Sehingga keuntungan yang diharapkan pun juga meningkat pada tingkat yang menurun karena kenaikan tingkat suku bunga juga meningkat risiko pada gagal bayar. Nah, di luar tingkat suku bunga tertentu atau di sini di kurva di sini ada R bintang, risiko gagal bayar mengurangi keuntungan yang diharapkan lebih cepat dari pada kenaikan tingkat suku bunga yang akan meningkatkan laba yang diharapkan. Hasilnya adalah ada keuntungan yang maksimum yang diharapkan yang diberikan oleh di sini yang menunjukkan tanda E alfa bintang pada tingkat bunga R bintang. Dan di luar titik ini, tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi keuntungan yang diharapkan. Di slide 8, Hotman juga mengatakan bahwa salah satu yang pertama yang berkembang
dari teori penjatahan kredit ini endogen yang konsisten dengan perilaku yang memaksimalkan keuntungan. Dalam kerangka ini, yang tetap menjadi inti dari literatur penjatahan kredit adalah gagasan bahwa resiko keuangan bank atau dengan kata lain resiko gagal bayar secara positif terkait dengan pinjaman eksposur. Oleh karena itu, pengembalian yang diharapkan bank terdiri dari dua komponen. Yang pertama, pengambilan minimum jika gagal bayar, dan yang kedua, di sini tidak ada gagal bayar secara penuh. Selanjutnya di sini juga ada model Hodgman, sebuah bank bebas risiko diasumsikan memberikan pinjaman satu periode kepada sebuah perusahaan. Proyek investasi perusahaan memberikan hasil atau X yang memiliki nilai atau I dan maksimum atau U minimum, sehingga I lebih kecil dari X dan lebih kecil dari U. Nah, fungsi distribusi probabilitas X dijelaskan oleh fungsi dari X itu. Pembayaran yang dikontrakkan adalah 1 plus R L, di mana L di sini adalah pinjaman dari R adalah tingkat bunga. Bank memperoleh dana di pasar simpanan dengan biaya keuntungan yang diharapkan yang diberikan oleh fungsi berikut. Nah, dapat teman-teman lihat pada fungsi di bawah ini. Nah, jika default terjadi X lebih kecil dari 1 plus RL, bank menerima X. Nah, istilah pertama yang digunakan adalah pendapatan yang diterima bank jika X lebih kecil dari 1 plus RL. Artinya, jika ada default, istilah kedua mewakili pendapatan bank jika pinjaman itu dilunasi. Nah, dua istilah pertama mewakili rata-rata tertimbang pendapatan yang diharapkan dari pinjaman. Bobot adalah hasil dari probabilitas. Nah, istilah ketiga di sini adalah biaya dana bank. Selanjutnya, informasi asimetris dan pemilihan iklan. Jadi perpindahan ke model endogen yang menunjukkan sifat serupa menggunakan informasi biaya dan penyaringan mahal dapat diakomodasi dalam konteks rasional dengan memaksimalkan perilaku. Jadi model penjatahan termasuk pada unsur yang pertama ada informasi asimetris. Jadi ini tuh mengacu pada kemungkinan bahwa kedua belah pihak dalam transaksi ini tidak memiliki jumlah atau kualitas informasi yang sama. Misalnya kita asumsikan bahwa peminjam mungkin lebih banyak mendapat informasi tentang kemungkinan keberhasilan proyek yang dibiayai oleh pinjaman bank. Dan yang kedua, seleksi yang merugikan. Jadi ketika bank mungkin memilih kandidat yang salah, dalam artian orang tersebut lebih mungkin untuk default dari aplikasi pinjaman. Dan yang ketiga, insentif yang merugikan. Jadi ketika tingkat bunga yang dikontrak menciptakan insentif untuk peminjam untuk mengambil risiko lebih besar dari yang seharusnya agar semakin tinggi tingkat bunga yang bisa dibayarkan. Yang keempat, bahaya moral. Ini situasi ketika salah satu pihak dalam kesepakatan memiliki insentif untuk berperilaku dengan cara yang membawa manfaat bagi mereka sendiri dan tidak berdasarkan pada rekanan. Selanjutnya, implikasi informasi asimetris dengan seleksi yang merugikan dan moral hazard dieksplorasi oleh J dan Russell 1976 untuk menghasilkan model penjatahan tipe 1. Jadi penjatahan terjadi tanpa perlu menarik kekuatan monopoli seperti dalam J dan Modigliani 1969. Bank menghadapi dua jenis peminjam, yaitu peminjam yang jujur dan peminjam yang tidak jujur.
Nah, peminjam yang jujur ini tidak akan meminjam jika mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat melunasinya. Sedangkan untuk peminjam yang tidak jujur akan meminjam karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa untuk melunasinya. Bank melihat bahwa sebagian dari peminjam tadi ini tidak jujur, tapi tidak dapat membedakan antara kedua jenis tersebut dikarenakan adanya informasi asimetris yang tadi. Satu equilibrium adalah bahwa bank memberikan tingkat bunga yang sama untuk kedua jenis peminjam dan memberikan kredit kepada pelayanan. Setiap upaya untuk menggunakan tingkat bunga untuk kedua jenis peminjam dapat mengakibatkan ketidakstabilan dan gangguan pasar. Karena seleksi yang merugikan dengan tidak adanya penjatahan atau jaminan persyaratan, keseimbangan bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi. Alasannya adalah jika bank mencoba untuk memberi harga pada risiko peminjam yang tidak jujur ke dalam suku bunga pinjaman, proporsi peminjam yang tidak jujur meningkat karena peminjam yang jujur tadi keluar dari pasar pinjaman yang ini. Jadi seleksi yang merugikan akan meningkatkan risiko bank yang berakibat pada kenaikan lebih lanjut dalam tingkat suku bunga dan serangan seleksi yang merugikan akan terjadi semakin buruk dan seterusnya. Nah, solusinya ini adalah menawarkan kontrak bersama untuk kedua jenis peminjam yang dikenal sebagai kontrak penyatuan. Selanjutnya, peminjam yang jujur memiliki insentif untuk membentuk kumpulan pinjaman terpisah karena mereka memberikan subsidi kepada peminjam yang tidak jujur. Namun, peminjam yang tidak jujur akan memiliki insentif untuk berperilaku seperti peminjam yang jujur. Hasil yang optimal adalah kontrak penyatuan dengan jumlah pinjaman yang lebih kecil permintaan pinjamannya. Sebab selanjutnya adalah insentif yang merugikan. Jadi di sini tuh ada model Stiglitz-Weiss. Nah, model Stiglitz-Weiss ini beranggapan bahwa ekonomi yang dihuni oleh bank dan sekelompok peminjam yang masing-masing memiliki proyek satu periode di mana dia atau si peminjam ini dapat berinvestasi. Nah, setiap proyek membutuhkan jumlah dana tetap atau L, dan ini adalah jumlah yang harus diperoleh setiap peminjam untuk melaksanakan proyek tersebut. Model Stiglitz-Weiss sangat membantu untuk memahami mengapa di negara-negara berkembang kecil kredit bank sangat dijatah dengan suku bunga pinjaman bank yang tidak responsif terhadap permintaan kredit yang berlebihan. Kaufman pada 1996 menggunakan model Stiglitz-Weiss untuk menjelaskan beberapa aspek krisis ekonomi di Argentina pada tahun 1995 sampai tahun 1996. Tingkat resiko proyek dapat secara endogen terkait dengan tingkat kegiatan ekonomi yang dengan sendirinya bergantung pada jumlah pinjaman yang tersedia. Selanjutnya, Stiglitz dan Weiss 1981 menggabungkan insentif yang merugikan dengan pemilihan yang merugikan untuk menghasilkan model penjatahan tipe 2. Suku bunga tidak hanya menghasilkan efek positif langsung pada laba bank, tetapi juga efek negatif tidak langsung. Nah, efek ini hadir dalam dua bentuk. Yang pertama, tingkat bunga yang dikenakan mempengaruhi risiko pinjaman yang merupakan seleksi negatif. Kedua, semakin tinggi tingkat bunga yang dikenakan, semakin besar insentif untuk mengambil proyek-proyek beresiko yang merupakan efek insentif yang merugikan. Nah, analisis yang relevan ini digambarkan pada gambar 8.4. Jadi gambar di samping menunjukkan kombinasi suku bunga keuntungan yang diimplikasikan oleh fakta bahwa laba menurun setelah tingkat suku bunga ditentukan karena pengaruh negatif suku bunga terhadap keuntungan bank dibahas di atas. Keuntungan paling ditunjukkan oleh PBM dan suku bunga yang memanfaatkan keuntungan ditunjukkan sebagai RM. Kurva tersebut menunjukkan permintaan dan penawaran bank.
Kurva menawarkan manfaat dari keuntungan yang ditunjukkan miring ke belakang setelah tingkat bunga RM. Permintaan penawaran dengan tingkat bunga di atas tingkat pemaksimalan keuntungan RM. Misalnya, jika kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran di atas RM, tidak akan ada penjatahan kredit. Ini adalah equilibrium yang stabil, tetapi bukan equilibrium yang memaksimalkan keuntungan karena bank dapat meningkatkan laba dengan menurunkan suku bunga menjadi RM. Penawaran pinjaman ditunjukkan oleh LM yang lebih besar dari pinjaman yang melayani pada tingkat bunga yang lebih tinggi, tetapi kurang dari jumlah pinjaman yang berhubungan. Nah, adanya kelebihan permintaan pinjaman yang ditunjukkan dengan rentang E, sehingga bank harus memberikan jatah kredit antar calon debitur. Di sini ada kelemahan model penjatahan tipe 1 dan 2. Kelemahan model penjatahan tipe 1 dan 2 adalah ketergantungan pada relatif ketidaktahuan bank, yaitu adanya informasi asimetris. Jadi ini tuh adalah asumsi yang aneh. Jika pada awalnya teori didasarkan pada gagasan bahwa bank memiliki keunggulan komparatif dalam informasi. Dalam konteks kerangka penjatahan, dapat diperdebatkan bahwa moral hazard atau insentif yang merugikan dan efek seleksi yang merugikan dapat diamati dalam pengaturan yang dinamis. Pada akhirnya, bank dan industri perbankan akan menyadari fakta bahwa adanya peminjam beresiko dan menyusun cara untuk membedakan antara peminjam beresiko dan peminjam yang tidak beresiko berdasarkan pengalaman masa lalu. Penyaringan versus pendistribusian. Yang pertama, salah satu metode untuk membedakan jenis peminjam adalah dengan menambahkan persyaratan agunan ke peminjam yang berhubungan. Contohnya, meminjamkan akta ke rumah peminjam. Yang kedua, bank tidak dapat membedakan antara dua jenis peminjam, tetapi mereka menawarkan kombinasi dari sebuah agunan dan suku bunga yang menjamin keuntungan yang diharapkan sama dari bank. Yang ketiga, dapat diasumsikan bahwa kedua jenis peminjam ini sama-sama beresiko, tetapi peminjam yang aman ini memiliki preferensi untuk agunan yang tinggi serta kombinasi suku bunga yang rendah. Kemudian, pada peminjam yang beresiko ini disebabkan oleh proyeknya sendiri karena tidak bersedia menyerahkan asetnya sebagai jaminan dan lebih memilih kombinasi senjata dengan tingkat bunga yang tinggi. Dapat dilihat pada gambar kurva di samping, menggambarkan bagaimana agunan dapat digunakan sebagai cara untuk menyaring antara jenis peminjam. Bank ini memiliki keuntungan yang diharapkan sama untuk setiap titik sepanjang kurva isoprofit. Peminjam X adalah peminjam yang aman. Peminjam Y adalah peminjam yang beresiko. Kurva isoprofitnya yaitu U, P, Y itu di titik A dan U, P, X itu di titik B. Kemudian ditarik garis cekung ke sumbu A dan B. Karena suku bunga dan agunan muncul sebagai biaya dalam fungsi laba, peminjam X ini bersedia memberikan lebih banyak senjata untuk kombinasi suku bunga peminjam Y. Oleh karena itu, kurva isoprofit peminjam X lebih rendah di sebelah kanan kurva isoprofit peminjam Y. Kurva isoprofit UPX menjelaskan kombinasi dari CR yang menghasilkan keuntungan yang diharapkan sama untuk peminjam yang aman dan UPY untuk peminjam yang beresiko. Kombinasi yang disukai untuk peminjam beresiko ditunjukkan oleh titik singgung A, sedangkan peminjam yang aman ditunjukkan oleh titik singgung B. Dengan ini, bank dapat menentukan harga pinjaman dengan tepat sebagai kombinasi agunan dan tingkat bunga untuk jenis peminjam yang berbeda. Dalam kasus ekstrim yang dibahas oleh Bester,
pada tahun 1985 bahwa peminjam beresiko akan menerima kontrak yang tidak memiliki jaminan dan bunga yang tinggi, sedangkan peminjam yang aman akan menerima kontrak dengan bunga rendah, suku bunga, dan agunan tinggi. Menurut Goodhart, pada tahun 1989 berkomentar bahwa akan menjadi manajer bank yang tidak biasa di dunia nyata, hanya dilihat untuk mencari klien yang lebih miskin dan menolak pinjaman kepada klien yang lebih kaya. Maksudnya, klien yang lebih kaya ini lebih beresiko daripada klien yang lebih miskin. Menurut National Economic Research Association, pada tahun 1990 menunjukkan bahwa agunan adalah sinyal yang baik untuk keberhasilan proyek, karena tingkat default untuk peminjam belum menawarkan agunan 40% dibandingkan dengan 14% bagi mereka yang pernah menawarkannya. Pendekatan alternatif berdasarkan informasi asimetris. Menurut De Meza dan Webb, pada tahun 1987 dengan mengembangkan model informasi asimetris yang menyebabkan proyek bagus, ini menarik proyek yang buruk. Kuncinya itu ada dua model, yaitu yang pertama, bank mengetahui probabilitas rata-rata dari keberhasilan proyek tetapi tidak kemungkinan proyek tertentu. Yang kedua, keberhasilan setiap proyek bergantung pada kemampuan peminjam yang tidak langsung terlihat. Adanya penjatahan kredit. Yang pertama, kontribusi penting untuk kontroversi menurut Hansen dan Thatcher pada tahun 1983 mempertanyakan keadaan kredit rationing. Seperti contoh dari pendekatan Stiglitz-Weiss. Pendekatan ini membedakan antara efek besar peminjaman dari tingkat kontrak pinjaman yang dijanjikan dan kualitas atau kelas risiko. Yang kedua, tarif dibebankan pada pinjaman bergantung pada risiko kualitas pinjaman tertentu dan guncangan pada tingkat bunga bebas risiko. Kualitas risiko ini, pinjaman diukur dengan besarnya pinjaman atau L dibagi dengan jumlah agunan yang ditawarkan atau C. Kualitas risiko pinjaman akan menurun baik L menurun atau C yang meningkat. Yang ketiga, analisis ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini dengan ukuran pinjaman yang diminta pada sumbu horizontal dan suku bunga bebas risiko pada sumbu vertikal. Keseimbangan pinjaman menjadi L1. Perbaikan kualitas pinjaman yang dipilih oleh peminjam menambah efek permintaan murni dan mengarah ke ukuran pinjaman yang lebih rendah dengan memberi kesan dijata. Tetapi diagram tersebut sudah hasil pernyataan diri. Peminjam memilih ukuran pinjaman yang lebih kecil dengan tingkat pinjaman yang lebih rendah. Jadi, bank tidak bersedia meminjamkan dana dalam jumlah yang tidak terbatas dengan tingkat bunga tertentu, bukan argumen dengan pendukung adanya penjatahan kredit. Gagasannya, fungsi penetapan harga pinjaman lebih rumit daripada pinjaman tingkat suku bunga karena menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur non-bunga dari harga. Oleh karena itu, fungsi penentuan harga pinjaman mencakup kondisi pinjaman yang bervariasi dengan besaran pinjaman. Fungsi penentuan harga kontrak pinjaman memiliki syarat bahwa peningkatan premi risiko diperlukan untuk kontrak pinjaman yang semakin beresiko. Level tingkat bunga lebih tinggi untuk tingkat yang lebih tinggi. Dari tingkat tanpa resiko, guncangan tanpa resiko, tingkat suku bunga mempengaruhi ukuran dan kualitas. Oleh karena itu, tingkat bunga tanpa resiko yang lebih tinggi dapat menyebabkan kualitas pinjaman memburuk atau meningkatkan berdasarkan rasio pinjaman terhadap agunan yang ditawarkan oleh peminjam. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan penjelasan dari kelompok 3 mengenai materi penjatahan kredit. Apabila ada kekurangan dalam PPT tersebut, dari kelompok 3 memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.